Kami menaikkan syukur untuk setiap penyertaan Tuhan kepada kami sampai saat ini, dan kami masih diberikan satu anugerah iman yang begitu sangat luar biasa untuk kami berpengharapan selalu kepada Engkau, dan kami percaya akan pemeliharaan-Mu. Kami juga bersyukur pagi ini kami diberikan satu kerinduan untuk belajar akan firman. Berkati Tuhan akan setiap kami dalam terang Allah Roh Kudus, dan hamba-Mu sendiri urapi dan Kau pakai dia menjadi alat kemuliaan-Mu. Dan kami menyerahkan seluruh waktu ini. Biarlah Tuhan yang bertata, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi bagi kita semua. Saya mengajak kita untuk melihat dari Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan bagian ini. Ya. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Jafot, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kamu Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manase." Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan," maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu Sibolet." Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkan dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelinya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ya. 6 tahun lamanya, kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Ya, kita masuk dalam pendahuluan kita. Mengapa Efraim dan Manase selalu berseberangan? Ya. Bukankah keduanya adalah anak Yusuf? Mana kakak, mana adik? Nah, ini penting. Nanti kita akan melihat dari konteks kejadian 48. Kenapa kakak adik akhirnya harus pecah? Hanya karena satu kegengsian. Ya. Sampai sejauh mana pentingnya mengenal diri atau menilai diri? Nah, ini kan nanti kita berkaitan dengan poin ini. Jadi sampai sejauh mana pentingnya mengenal diri, atau bagaimana kita penting sekali menilai diri supaya kita ngambil keputusan itu nggak salah. Ya. Mengapa ada orang yang tidak mengenal diri atau tahu diri dalam mengukur kemampuannya dan kekurangannya, sehingga merasa lebih hebat, lebih bisa, dan menganggap ia penting. Ya. Di dalam satu penelitian sampai dengan 1-2 tahun ini, ada satu hal di dalam hal psikologi yang disebut namanya sindrom hero. Ya, sindrom hero itu orang yang tidak mampu, tapi selalu mau dilihat mampu. Orang tidak bisa, tapi mau dilihat bisa. Orang tidak bisa mendapatkan sesuatu yang mengagumkan orang lain, tapi minta dipuji terus. Dan seolah-olah dia memainkan sikap itu, dia hero. Nah, ini juga sama. Ini satu kegengsian yang
karena aspek tidak mengenal diri. Namanya sekarang penyakit itu namanya sindrom hero. Mengapa Efraim begitu marah kepada Yeftah atau kepada Gilead? Dia tidak berperang, dia tidak melakukan apa-apa kepada Bani Amon, namun dia marah bahkan ingin membunuh Gilead dengan seluruh daripada penduduknya. Ini kan kemarahan yang tidak pada tempatnya, dan kemarahan yang kita tahu ini tidak suci di hadapan Tuhan. Nah, tadi saya ingin kita mengajak melihat Kejadian 48 ayat 17 sampai 22. Nah, kalau kita melihat konteks Kejadian 48 ayat 17 sampai 22, di situ kita akan dapat pemahaman bahwa Yakub sebagai kakek dari Efraim dan Gilead, ya, atau di sini dari Manase, ya. Kita lihat bahwa Yakub itu memberkati Efraim sebagai adik dengan tangan kanan. Jadi di waktu Efraim sebagai adik daripada Manase, keturunan daripada Gilead, dikatakan memberkatinya dengan tangan kanan Efraim. Sementara kakak pada saat itu Manase, ya, daripada Gilead ini memberkati dengan tangan kiri. Nah, di dalam proses sejarah ini kita lihat bahwa bangsa Israel melihat berkat itu diturunkan daripada tangan kanan. Nah, pada saat itu Yakub melihatnya sesuatu yang bersifat esensi. Sebetulnya berkat itu bisa diturunkan oleh Tuhan, bukan melalui dari hanya tangan daripada manusia. Tetapi Efraim sebagai adik merasa dia akhirnya mendapat berkat sulung atau berkat kakak. Nah, ini yang membawa suku Efraim itu menjadi suku yang jadi akhirnya sombong, gitu. Jadi mereka menganggap bahwa metode tangan memberkati itu menjadi sesuatu kesulungan mereka. Akhirnya mereka menjadi orang yang sombong dan menghina daripada Manase dan daripada seluruh daripada anak-anak Yusuf yang lainnya. Nah, di sini kita timbul satu pertanyaan. Arogansi yang tidak tahu diri. Ya, tadi saya mengatakan ada 1-2 tahun ini selidiki, yaitu sindrom hero. Ya, jadi sindrom hero itu orang yang tidak mampu mau dilihat mampu. Orang tidak bisa mau dilihat bisa. Orang yang nggak layak dapat pujian selalu minta pujian. Nah, itu adalah bentuk juga satu nilai arogansi. Itu satu bentuk daripada orang-orang yang sungguh-sungguh tidak mengenal diri. Nah, di sini kita ingin mendalami yaitu arogansi yang tidak tahu diri. Ya, pertanyaan kita kan begini, memang ada arogansi yang tahu diri. Ya, orang bilang sombong kan punya modal, dan sombong selalu punya potensi karena kita orang berdosa. Tapi ada yang mengatakan sombong adalah bagian daripada otoritas, dan sombong bagian daripada nilai otoriti dirinya dalam jabatan. Dan ada yang mengatakan bahwa sombong adalah bagian daripada dignity seseorang yang belum mengenal Tuhan dan mengenal diri. Nah, jadi dalam bagian ini, arogansi yang tidak tahu diri adalah satu permainan yang sebetulnya orang itu tidak jujur terhadap diri. Dan arogansi yang tidak tahu diri adalah orang yang sungguh-sungguh tidak mengenal Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh tidak tahu apa pentingnya rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, di sini kenapa kita ingin mendalami bahwa kita sebut bahwa Efraim adalah satu bagian yang menunjukkan arogansinya tidak tahu diri. Nah, kita lihat di sini. Efraim merasa lebih hebat daripada Gilead, Manase. Di situ kita lihat dikatakan, "Hai Yeftah, kenapa kamu berperang melawan Bani Amon tidak memanggil kami?" Nah, sekarang permasalahannya kan ketika Amon menjajah Israel, kenapa Efraim tidak lawan? Dan ketika Tuhan membangkitkan Yeftah dari seorang anak yang dibuang, karena papanya suku Gilead, yaitu dari suku Manase namanya Gilead, dan Yeftah ini dari anak yang bukan diharapkan, bahkan diusir. Nah, di sini kita bisa melihat cara Tuhan mempermalukan sebetulnya suku Efraim. Engkau yang mengaku suku asli, engkau yang mengaku orang yang lebih hebat, kenapa kamu tidak tunjukkan Tuhan itu hebat?
ketika kamu tidak berani melawan daripada Bani Amon. Nah, di sini kita melihat bahwa di belakang itu Efraim merasa lebih hebat. Jadi dikatakan, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama dengan kamu. Wah, ini kan kita lihat. Yefta itu latar belakangnya adalah seperti seorang preman. Ketika dia diusir daripada anak-anak Gilead, dia tinggal di kelompok yang begitu sangat keras, mendidik dia. Nah, tetapi ketika dia berhadapan dengan ancaman ini, dia rasa tidak takut. Jadi yang diharapkan bahwa Efraim harus berbahasa yang baik, berbahasa yang sopan, karena kemenangan sudah didapat, tapi justru keluarnya bahasa ancaman. Ya, ini benar-benar kegengsian daripada suku Efraim yang karena tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan tidak punya satu karakter rendah hati, akhirnya dia punya satu arogansi yang memang tidak tahu diri. Nah, jadi di sini merasa lebih hebat dari Gilead, merasa lebih hebat. Kedua, Efraim merasa lebih besar daripada Gilead. Ya. Di sini dikatakan ayat 2, tetapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah pergi dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Nah, di sini kenapa pertanyaan kita, kenapa Yefta pergi ke Efraim? Karena Yefta sadar bahwa suku yang paling banyak jumlahnya adalah yang sudah sungguh punya satu kemapanan adalah Efraim. Jadi dia sebagai kakak daripada suku Manase, dia datang kepada adik, tetapi adik itu besar. Tetapi tidak dijawab. Ya, tidak dijawab. Nah, jadi dalam bagian ini kembali lagi, ayat 3 dikatakan, ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku, dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Kenapa? Karena dia merasa secara jumlah dia lebih besar. Secara kemapanan dia lebih mapan. Dan dia tidak melihat bahwa Yefta itu disertai Tuhan. Efraim hanya melihat secara kuantitas. Dia lupa bahwa Yefta itu punya kualitas karena ada penyertaan Tuhan. Nah, di sini kita melihat satu penyakit yang kedua, yaitu merasa lebih besar secara materi, secara fisik, secara aspek daripada nilai-nilai daripada kesukuan. Nah, jadi tadi kita melihat merasa lebih hebat. Yang kedua, sekarang kita melihat dia merasa lebih besar, sehingga dia berhak untuk menghina Gilead. Ya. Nah, di dalam bagian ini kita melihat bagian yang kedua. Yang ketiga, kita melihat Efraim merasa lebih penting daripada Gilead. Ya. Kenapa di sini saya lihat dari aspek ini dia merasa lebih penting? Karena tadi penyakit daripada Kejadian 48. Karena dia merasa sudah mendapat berkat daripada Yakub daripada tangan kanan. Jadi aku sudah mendapatkan satu kesulungan untuk memimpin Israel. Ya. Kamu ini tidak mendapat kepentingan untuk memimpin Israel. Tapi kan pertanyaan secara fakta adalah ketika Bani Amon menjajah Israel, hai Efraim, kenapa kamu tidak bergerak menggunakan hak kesulunganmu? Merebut lagi suatu kuasa kemenangan dari Tuhan untuk melawan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Nah, di sini kembali lagi, saudara. Dia merasa lebih penting. Tetapi di hadapan Tuhan justru dia tidak penting. Dia merasa terhormat. Justru di hadapan Tuhan, dia tidak menyatakan kehormatan itu. Nah, jadi di sini kalau menurut saya secara pribadi, ketika saya bandingkan dengan Matius 7 ayat 3 dengan 5, ya, Matius 7 ayat 3 dan 5 pasti kita menghafal bahwa ayat itu menceritakan kepada kita tidak boleh sembarangan menghakimi orang. Ya, kita melihat ada selumbar di mata orang, tapi ada balok di mata kita tidak kita lihat. Nah, di dalam Matius 7 itu diajarkan kepada kita bahwa kita ini kadang-kadang punya aspek satu kesombongan rohani untuk bisa
membandingkan rohani kita dengan rohani orang lain. Dalam Lukas juga diceritakan bagaimana ada orang yang berdoa, yang kita tahu bahwa orang Farisi itu berdoa dalam kesombongan, ya, dan menganggap orang pungut cukai itu tidak rohani. Nah, ini ada disebut namanya konteks itu adalah arogansi rohani. Nah, hari ini kita tidak membahas tentang arogansi rohani. Tetapi disitulah kita melihat bahwa banyak konteks di dalam Alkitab itu menceritakan banyak arogansi-arogansi yang menunjukkan satu kegengsian sebetulnya yang karena aspek tidak mengenal diri. Nah, di dalam bagian inilah kita belajar bahwa Efraim sebetulnya menjadi suku yang terhilang secara rohani. Dia adalah suku yang nyata, ada, secara kuantitas ada, secara realita itu ada. Tapi di hadapan Tuhan, sebetulnya jikalau kita melihat Yefta yang diangkat menjadi seorang hakim, dia bukan suku asli ya daripada Israel. Dia orang terbuang. Ini sebetulnya ingin menunjukkan bahwa kuasa tangan Tuhan tuh bisa mengubah siapapun juga untuk mengubah zaman. Saya ulangi. Kuasa Tuhan bisa memakai siapapun untuk mengubah zaman. Dan secara garis pokok adalah kuasa Tuhan bisa memakai siapapun untuk menggariskan sejarah Tuhan. Ya, saya ulangi. Kuasa Tuhan bisa bekerja menggariskan sejarah Tuhan. Jadi di sini Efraim itu begitu sangat sombong. Dia dianggap dia adalah orang yang bisa menjadi pelaku sejarah. Malah dia sebetulnya sudah dibuang Tuhan. Dan dia sudah tidak punya hal yang penting lagi di hadapan Tuhan. Tetapi dia merasa dia lebih hebat. Dia merasa lebih besar, dia merasa lebih penting. Ya, maka karena itulah dia gengsi. Kemenangan diperoleh oleh Manase, oleh Gilead. Kenapa itu tidak dilibatkan aku? GGS. Nah, di dalam bagian ini kita pasti komparatif dong. Kenapa Yefta tidak melakukan perang kata-kata? Ketika dia diancam, kenapa dia tidak melawan dengan ancaman? Ketika dia ditantang, kenapa dia tidak mengeluarkan satu kekuatan dia dengan secara langsung? Ya, kenapa dia harus bisa menceritakan tentang latar belakang di mana dia sudah mengajak, tetapi di sini katakan Efraim tidak menggubris. Ya. Nah, di sini kita melihat aspek daripada Yefta. Ya, Yefta mengenal diri dan tahu diri. Sehingga ketika Efraim menghina dia, dia tidak balik menghina. Ya, ketika di sini katakan Efraim mengancam daripada ingin membunuh daripada Gilead, ya, daripada turunan suku Manase, dia tidak balas dengan satu ancaman. Ya, malahan kita tahu di sini bahwa Yefta sudah mengajak Efraim berperang bersama. Tapi pada saat itu Efraim tidak mau. Nah, di sini kan ada pertanyaan. Mungkinkah ajakan itu sebetulnya tidak sampai ke suku Efraim? Jawabannya sebetulnya sampai. Berarti di sini menunjukkan kepada kita, waktu Efraim ingin diajak berperang, kenapa dia tidak mau? Apakah ada hal yang di mana dia meremehkan daripada Gilead? Ya. Engkau kelompok yang terkecil. Kami tahu kalau diukur secara militer atau apa, kami tidak akan bisa walaupun bergabung dengan kamu. Jadi dia cuekin, dia biarkan. Nah, di situ kita lihat Efraim lupa ada Tuhan yang hidup. Efraim lupa ketika dia tidak peduli dengan panggilan daripada Gilead, Yefta, dia lupa pertempuran itu adalah dalam kehendak Tuhan. Jadi di sini kita lihat bahwa Efraim itu punya ketakutan. Efraim itu punya kegelisahan. Efraim itu udah kayak semacam kayak trauma. Bahwa dia berperang ingin melawan Bani Amon, ukur-ukurannya fisik. Dan dia sudah melupakan penyertaan Tuhan. Jadi dalam bagian ini kita setuju melihat bahwa Efraim secara rohani bukan hanya terhilang sebetulnya di dalam penyertaan Tuhan, bahwa sebetulnya kita bisa melihat di sini Efraim itu sudah kehilangan iman. Ketika menghadapi satu ancaman, ketika menghadapi satu jajahan,
ketika menghadapi satu bentuk hal yang bisa mengancam daripada nyawa mereka. Jadi mereka sudah tidak ada iman. Nah, sedikit keluar jalur, kalau kita kaitkan dengan COVID pada saat ini gelombang yang ketiga, yaitu COVID Alpha, gelombang kedua COVID Beta, dan ini COVID yang sudah masuk ke Delta. Bahkan dikatakan Delta Plus. Nah, bagi saya COVID bisa dilihat daripada aspek nilai yang dimana Tuhan sedang menguji iman banyak orang. Tetapi kita bisa melihat bahwa COVID ini ada sisi baiknya. Ya, terjadi bonding time keluarga, di mana papa, mama, anak-anak jadi sering ketemu. Tetapi permasalahannya 1 tahun ini sudah dilewati dalam quality time. Ya, apakah bonding time ini juga bisa menghasilkan retreat keluarga sehingga terjadi pemulihan demi pemulihan? Karena COVID ini kan mematikan kesombongan orang, arogansi orang. Ya, mau tidak mau setiap kita nggak boleh lagi gengsi harus pakai masker, benar kan kalau keluar? Ya, jadi nggak bisa lagi orang menyombongkan dia pakai lipstik apa, ya bedaknya bagaimana, karena semua akhirnya dibatasi dengan masker. Nah, jadi dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa banyak kebaikan yang Tuhan izinkan dalam kedaulatannya. COVID ini ada dalam gelombang yang ketiga. Tapi bukan berarti kita juga merasa hebat, kita sudah melewati gelombang ketiga. Gitu. Nah, kembali lagi dalam bagian ini. Kenapa tadi saya katakan kita sedikit keluar jalur? Karena banyak anak-anak Tuhan yang juga cemas dan takut dengan COVID ini sampai berlebihan, itu poin saya. Jadi dia tidak lagi justru melayani Tuhan di masa COVID ini. Ya, saya cerita sama banyak orang ya, saya bilang. Bukan saya berarti saya punya orang, saya pribadi adalah pemberani yang luar biasa, tidak. Saya masih normal, saya masih melayani, kunjungi rumah sakit, bla bla, pimpin kematian, bla 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 gitu. Saya bilang begini, ketika anak saya baru belajar mobil, mereka umur-umur 17 begitu, dan setelah mereka dapat SIM, ya umur-umur 18, awal-awal kalau mereka bawa mobil itu, saya nggak bisa menikmati. Jakarta, Cikarang, Cikarang, Jakarta, tempat yang lain. Terus saya evaluasi diri. Kok kenapa saya kurang tenang ketika anak saya bawa mobil? Nah, saya evaluasi. Nah, terus saya baru menyadari, karena saya nggak percaya sama anak saya, dia bawa mobil. Kedua, saya kurang berserah. Saya takut mobil itu tabrakan, saya takut mobil itu kecelakaan, sehingga saya tidak tenang. Maka permasalahan sebetulnya bukan di anak saya yang mengendarai mobil. Permasalahan adalah di saya yang tidak percaya kepada dia dan saya tidak berserah. Maka ketika saya damai dengan diri, saya mengubah konsep pandang saya, ketika anak saya bawa mobil, saya bisa menikmati pelan-pelan dan percaya. Nah, demikian pun dengan kita dalam situasi COVID begini, kita harus percaya pengendali COVID ini adalah Tuhan. Yang mengatur semua ini adalah kedaulatan Tuhan. Sehingga kita jangan hanya sekedar percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, dia memelihara kita. Butuh unsur yang kedua, kita berserah kepada Tuhan. Tanpa meninggalkan tugas dan pelayanan kita. Berserah. Ya, tetap pasti pakai kita, tetap progres pakai 6M itu. Nah, kembali ke dalam bagian ini, jadi Efraim tidak mempedulikan daripada panggilan Yefta, daripada Gilead Manase. Karena dia tidak melihat bahwa Yefta berperang dalam penyertaan Tuhan. Ya, dia melihat bahwa Efraim menganggap bahwa Yefta akan berperang dalam kekalahan sehingga dicuekin. Ya. Nah, di sini kita lihat, maka ketika Yefta akhirnya menang, sebagai adik Efraim, tapi dia merasa sebagai kakak aspek nilai sulung, harusnya kan dia bersyukur bahwa Manase sudah menang. Harusnya dia mengatakan terima kasih bahwa Israel tidak dijajah lagi oleh Amon. Tetapi dalam bagian ini kebalikan. Dia marah, bahkan menghina
daripada Yefta. Tetapi yang menarik ya, Yefta tidak balik marah dan tidak menghina Efraim. Nah, di sini maka tadi saya bilang, Yefta lebih mengenal diri. Yefta lebih tahu diri. Di dalam konteks daripada surat Efesus, orang yang mengenal diri, tahu diri itu karena orang itu sudah mengenal siapa Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan orang yang mengenal diri dan tahu diri adalah orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Nah, jadi dalam bagian ini, Yefta ternyata tidak membalas ancaman dengan ancaman, penghinaan dengan penghinaan. Tapi dia menceritakan bagaimana Tuhan dia menceritakan bagaimana Tuhan berperang untuk menyatakan kuasanya melalui dia. Jadi di sini kita lihat Yefta sudah diubahkan oleh Tuhan. Nah, kesimpulannya, orang yang rendah hati selalu pandai dalam menempatkan dirinya dalam situasi yang apapun sulitnya, situasi yang mengancam seperti ini. Saya ulangi, orang yang rendah hati selalu pandai menempatkan dirinya dalam situasi apapun juga. Nah, kebalikan, orang yang punya nilai kegengsian adalah orang yang tidak pandai menempatkan dirinya. Kenapa? Dia selalu show off. Jadi orang punya kegengsian tuh ciri-cirinya tuh show off. Ingin menunjukkan siapa dirinya. Dalam nilai aktualisasinya, dalam nilai ekspresinya, dalam nilai kuasanya. Maka tadi saya katakan, 2-3 tahun ini sedang diselidiki lebih dalam lagi, yaitu penyakit sindrom hero atau hero syndrome. Ya, nah jadi ini adalah sesuatu yang bisa kita simpulkan. Nah, kesimpulan ini boleh juga dikomparatifkan dengan 1 Raja-Raja 12. Ya. 1 Raja-Raja 12 itu tentang pecahnya kerajaan. Di situ kita lihat Salomo punya anak namanya Rehabiam. Nah, Rehabiam sudah dikasih tahu oleh tua-tua Israel pada saat itu supaya dia bisa mengambil hati orang Israel, tidak kasih pungut pajak lagi yang besar. Dan tua-tua Israel mengatakan, kalau engkau bisa memenangi hati daripada orang Israel, maka engkau akan sangat dihormati. Tapi kebalikannya kita lihat dalam 1 Raja-Raja 12, di situ Rehabiam justru mendengarkan suara anak-anak muda sebayanya yang belum bijaksana, ya, yang belum bisa mengerti tentang strategi bagaimana memenangkan hati rakyat. Justru dia lakukan yang kebalik, kasih pungutan pajak yang besar. Akhirnya mengakibatkan perpecahan satu kerajaan daripada Israel. Jadilah Israel dengan Yehuda. Nah, jadi dalam bagian ini kita melihat lagi, kembali lagi, bahwa kegengsian yang berlebihan, kegengsian yang tidak sungguh-sungguh, punya nilai satu kebijakan di dalam Tuhan dan di dalam nilai sosial, dalam aspek apapun juga itu bisa menghancurkan seseorang. Jadi di sini kita lihat bahwa kerajaan pecah dimulai oleh karena kegengsian, 1 Raja-Raja 12. Keluarga bisa pecah kakak beradik, kegengsian yang berlebihan. Jadi pecah. Maka kita melihat banyak sekali adik kakak yang pecah karena kegengsian. Banyak juga adik kakak pecah karena warisan. Banyak juga adik kakak pecah karena aspek-aspek yang dimana mereka merasa lebih penting dan yang lain-lain. Begitu. Nah, di sini maka puji Tuhan, kita orang Kristen, kita sudah mengenal Yesus, kita sudah ditebus, kita diajar untuk meniru kerendahan hati daripada Tuhan Yesus. Dia yang layak disembah, dia yang layak dipuji. Tapi dia datang ke dunia untuk sama dengan kita. Nah, disitulah maka kita belajar. Semakin kita mengenal Tuhan Yesus, semakin kita bergaul dengan firman-Nya, maka kita akan melihat diri kita tuh sebetulnya itu nothing. Diri kita tuh nggak ada apa-apanya. Dan semakin kita menyatakan God is everything. Tuhan adalah segala-galanya. Nah, di sini kita melihat bahwa kesimpulan kita tadi
itu jelas sekali bahwa kerendahan hati itu akan membuat kita menjadi orang yang pandai dalam menempatkan diri. Dalam situasi apapun juga, termasuk dalam situasi COVID begini. Nah, kebalikan, orang yang memiliki kegengsian, orang yang memiliki satu kesombongan secara fisikal, adalah orang yang justru kebalikannya dia menempatkan satu arogansi di dalam satu bentuk yang mempermalukan dirinya sendiri. Ya, arogansi yang mempermalukan dirinya sendiri. Efraim marah dan cari kesalahan Yeftah. Saya ulangi ya. Efraim marah dan cari kesalahan Yeftah. Wah, ini sesuatu yang di luar pikiran kita, tapi itulah. Efraim bukan saja terhilang di hadapan Tuhan, tadi saya katakan, mereka sudah tidak mengenal diri. Maka dia marah dan cari kesalahan Yeftah. Jadi kalau ada orang dalam satu organisasi, dalam satu komunitas, sudah salah membenarkan diri. Sudah salah cari kesalahan orang lain. Nah, itu adalah benar-benar satu kegengsian yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Nah, di sini kita melihat, kenapa akhirnya gengsi itu menghancurkan daripada Efraim. Dengan jelas, apa yang tadi kita baca, akhirnya 42.000 orang dari suku Efraim mati. Ya, 42.000 mati hanya gara-gara satu kegengsian. Ya, ada orang begitu gengsi nggak mau pakai masker juga sakit sekarang. Nah, jadi hati-hatilah. Kita orang Kristen yang sudah dalam Tuhan itu harus mematikan semua ego kita dan kegengsian kita. Nah, jadi di sini kita belajar orang yang mengenal diri pandai menempatkan dirinya dalam situasi apapun juga. Dan orang yang rendah hati tidak bangga dengan masa lalunya dan merasa lebih hebat daripada orang lain. Ya, saya ulangi ya. Orang yang rendah hati tidak bangga dengan masa lalunya seperti Efraim. Berkat diberikan oleh Yakub kepada kami, bukan kepada engkau Manase, kepada Gilead, kepada Yeftah. Maka dia merasa lebih hebat, lebih penting, lebih besar. Jadi bangganya dengan masa lalu, ini kesombongan. Dan di sini kita lihat suku Efraim tidak sadar bahwa kaki diam Tuhan itu bisa berubah bagi setiap anak-anaknya. Tuhan selalu mencari orang yang rendah hati, Tuhan selalu mencari orang-orang yang mengenal Dia, dan orang-orang yang mau hidup di dalam Dia. Nah, ini yang dilupakan oleh Efraim. Ya. Jadi melalui PA inilah kita sadar bahwa kegengsian itu adalah sesuatu penyakit yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kegengsian bisa mendatangkan satu arogansi yang akhirnya kita dibuang Tuhan, kita dilupakan Tuhan. Dan kita harus bersyukur Kristus mati menebus kita. Untuk kita menjadi orang yang sama dengan Dia dalam karakter. Supaya kita tidak lagi meninggikan siapa kita secara fisik, secara materi, tapi kita meninggikan Kristus yang layak untuk kita sembah dan kita tinggikan selalu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk pendalaman daripada Alkitab yang kami pelajari. Ajar setiap kami untuk memiliki kerendahan hati, matikan dalam diri kami kegengsian-kegengsian yang justru mempermalukan nama-Mu yang akhir bisa mempermalukan kami. Oh Tuhan, kami mohon dalam terang Allah Roh Kudus, penyelidikan daripada Roh Kudus, kami terus diperbaharui supaya kami membuang hal-hal dalam diri kami jikalau ada kegengsian yang mengandung arogansi, yang mengandung kami menganggap remeh orang lain. Kembali lagi Tuhan, sekali lagi Engkau memperbarui kami, sekali lagi Tuhan, Engkau boleh sungguh berbelas kasihan kepada kami, untuk kami kembali memperbarui pengenalan kami akan Engkau dan diri kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan penyertaan-Mu Tuhan. Dengar seruan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.